Nama saya Hages Budiman. Saya terinfeksi itu di tahun 2006. Saya terinfeksi dari almarhum suami saya yang pertama. Karena dulu dia itu adalah seorang pengguna nafsa suntik. Karena dia hasilnya positif, maka karena dia punya istri dan anak, maka istri dan anaknya juga harus dites juga, karena bagaimanapun istri dan anaknya juga kan beresiko gitu. Akhirnya dia bilang sama saya bahwa dia HIV positif dan saya harus dicek, dan ketika itu akhirnya saya langsung memutuskan untuk oke, saya cek gitu, dan hasilnya alhamdulillah positif juga. Nama saya Samsu Budiman, biasa dipanggil Om Buds sama teman-teman. Tahu status saya HIV positif tahun 2006 karena saya mempunyai risiko tinggi terhadap penggunaan nafsa suntik pada waktu itu. Pada waktu saya tahu status pertama kali, apa yang ada di pikiran saya bahwa, dan hampir semua teman-teman yang baru tahu status HIV-nya adalah hidup kita akan lebih cepat meninggalnya. Pada waktu itu saya sempat berpikir dalam beberapa menit. Akhirnya saya tanyakan dokter konselornya apakah ada secara medis itu pengobatan untuk orang dengan HIV positif. Akhirnya saya dikonseling bahwa ada ARV untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV positif. Akhirnya saya sampai dengan saat ini sudah hampir 10 tahun lebih menggunakan ARV. Saya bisa seperti orang yang tidak HIV positif, tetap berkarya, bekerja, membantu diri saya dan teman-teman saya juga serta keluarga saya. Dulu itu perjalanan saya itu sangat-sangat tidak mudah ya, karena saya menjalaninya itu sendirian, dan saya berjuang untuk anak saya. Saya menjanda selama 6 tahun, dan sampai akhirnya saya terinfeksi tahun 2006, terus udah gitu tahun 2011 itu saya ketemu dengan suami saya yang kedua. Lalu kami memutuskan untuk menikah. Kenapa saya putuskan untuk menikah? Karena saya dengan suami saya yang kedua ini sama-sama HIV positif. Jadi buat saya tidak ada beban buat sayanya. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah dianugerahi seorang putri yang putri kami itu juga alhamdulillahnya negatif dari virus HIV. Sebelum kami menikah, kami konsul dulu sama dokter. Dok, kami ini mau menikah dan kami mau program nih, punya anak. Ada nggak kira-kira solusinya? Ada nggak programnya gitu? Di tahun 2011 itu kami memutuskan untuk konsul sama dokter, lalu dokter bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu, itu bisa dengan program PPIA tadi itu. Kalau program PPIA atau PPOA itu sendiri adalah si pasangan si ibu ya, si ibu ketika dia memutuskan untuk oke, saya mau hamil gitu, direncanakan dengan hamil yang direncanakan itu, dia konsul ke dokter bersama dengan suaminya, lalu kami dites Viralut kami dan juga CD4 kami. Viralut itu adalah untuk melihat angka atau jumlah virus kami. Kalau sudah undetectable, itu berarti udah aman, udah dikatakan kami itu aman. Nah, begitu pun juga dengan CD4 kami juga harus dicek juga. CD4 kami itu atau sel kekebalan tubuh kami itu akan dicek juga. Kalau misalnya memang sudah di angka normal, angka normalnya itu adalah 410 sampai dengan 1600, maka kalau udah di atas 410 aja, itu kami berdua boleh lepas kondom. Jadi si pasangan boleh lepas kondom, si suami nih boleh lepas kondom, atau si ibu ya boleh lepas kondom di masa subur, dengan ketentuan juga bahwa keduanya juga tidak ada infeksi oportunistik ataupun penyakit penyerta lainnya.
gitu. Jadi barulah di situ dokter menentukan bahwa kalian boleh lepas kondom di masa subur selama 3 hari. Nah, abis itu ya udah kalian pakai kondom lagi gitu. Nah, alhamdulillahnya sebulan kemudian setelah saya lepas kondom, saya hamil. Sebenarnya sih semua itu ada solusinya, semua itu ada jalan keluarnya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya kita terinfeksi, terus udah gitu kita punya anak, kita mau memutuskan punya anak ya nggak apa-apa karena itu adalah hak kita.